Saya Sabrina Octavia Sri Arianti, NPM 2201020036. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN, Inklusi Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Keberlangsungan UMKM Kabupaten Magelang. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini ada fenomena dan riset gap. Untuk fenomenanya yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2021, adanya pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di sini pemerintah mengupayakan untuk membantu keberlangsungan UMKM, yaitu dengan cara kebijakan prioritas dukungan seperti restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial. Sementara untuk situasi pandemi, pada masa itu stabilitas perekonomian itu mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Berdasarkan survei dari OJK dan Boston Consulting Group, di sini terjadi penurunan omset dialami sekitar 80% pelaku UMKM. Dapat dilihat dari gambar di samping, jika diamati itu UMKM jenis makanan dan minuman merupakan sektor paling terpukul atau terpengaruh dibanding sektor lain. Karena di sini masyarakat cenderung memilih alternatif dengan memasak sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk riset gap-nya sendiri yaitu menurut Maulana dan Murniningsih tahun 2022, inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan UMKM. Sementara pada jurnal lainnya, inklusi keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Di sini juga ada penambahan variabel yaitu kebijakan kenaikan PPN. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini rumusan masalahnya itu mengenai apakah kebijakan kenaikan PPN, inklusi keuangan, dan kualitas laporan keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Magelang. Sementara untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengukur bagaimana pengaruh eh, dari kebijakan kenaikan PPN, inklusi keuangan, dan kualitas laporan keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Magelang. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Di sini untuk akademisi digunakan untuk menambah wawasan dan sumber referensi mengenai dampak kebijakan ekonomi akibat kenaikan PPN dan menyediakan data empiris yang mendukung atau menantang teori terkait inklusi keuangan dan kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk UMKM di sini dapat membantu UMKM untuk memahami dampak kenaikan PPN, lalu eh, sebagai panduan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan fiskal di masa depan. Selanjutnya, di sini untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan dengan menyadarkan pentingnya akses layanan keuangan formal seperti pinjaman, tabungan, dan pembayaran digital. Penelitian ini juga menekankan pentingnya laporan keuangan yang berkualitas untuk menarik mitra bisnis, investor, dan mempermudah akses pembiayaan, serta memberikan saran konkret bagi UMKM untuk memperbaiki pencatatan akuntansi. Selanjutnya yaitu telaah teorinya. Di sini menggunakan teori of Planned Behavior atau TPB atau teori perilaku terencana. Teori ini adalah teori yang dikembangkan oleh Isaac Azen pada tahun 1985. Teori ini digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu, khususnya perilaku yang terencana atau disengaja. Di sini ada beberapa definisi yaitu keberlangsungan UMKM, keberlangsungan
Bisnis memiliki hubungan erat dengan kinerja dan pertumbuhan. Kedua konsep ini memiliki arti yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung kelangsungan usaha. Lalu untuk kebijakan kenaikan PPN sendiri itu merujuk pada tindakan pemerintah untuk meningkatkan tarif PPN yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada inklusi keuangan, didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan akses yang mudah, ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu untuk kualitas laporan keuangan sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu yang disusun secara sistematis. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Untuk perumusan hipotesisnya, satunya di sini adalah kebijakan kenaikan PPN berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Lalu untuk A2-nya, inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Lalu untuk A3-nya, kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Untuk model penelitian dapat dilihat pada bagian di samping. Di sini kebijakan kenaikan PPN itu disingkat KK, lalu inklusi keuangan disingkat IK, dan kualitas laporan keuangan disingkat KLK. Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama populasi dan sampel. Untuk populasinya di sini adalah UMKM Kabupaten Magelang. Untuk sampelnya di sini sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling atau sampel dengan kriteria tertentu. Untuk kriterianya yaitu yang pertama adalah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Magelang sampai tahun 2025. Lalu telah melakukan pembukuan akuntansi minimal pembukuan akuntansi sederhana, lalu mempunyai omset per tahun minimal 500 juta dan sudah berdiri selama 3 tahun. Lalu untuk jenis dan sumber datanya di sini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data primer. Lalu untuk metode pengumpulan datanya di sini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Lalu untuk pengukuran variabelnya di sini menggunakan skala interval. Skala interval adalah salah satu jenis skala pengukuran di mana jarak antara nilai-nilai pada skala ini memiliki semakna yang sama dan tetap. Skala interval di sini yaitu skala interval 1 sampai 5 yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk poin 1 itu dinilai sebagai sangat tidak setuju. Poin 2 itu diartikan sebagai tidak setuju. Poin 3 diartikan netral. Poin 4 diartikan setuju. Dan poin 5 diartikan sangat setuju. Selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional dapat dilihat di sini. Untuk pengukurannya, untuk kebijakan kenaikan PPN ada biaya administrasi, harga jual, dan arus kas. Untuk inklusi keuangan ada dimensi akses, dimensi kualitas, dan dimensi penggunaan. Untuk kualitas laporan keuangan di sini ada kelengkapan catatan keuangan, kedisiplinan dalam catatan transaksi, dan komponen laporan keuangan. Untuk keberlangsungan UMKM-nya di sini dinilai dari pertumbuhan keuangan, pertumbuhan struktural, dan pertumbuhan operasional. Untuk metode analisis datanya di sini menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Karena di sini akan diukur atau diuji menggunakan uji parametrik. Lalu untuk alat analisis datanya di sini menggunakan regresi linear berganda karena pada hipotesis tadi itu perumusannya itu ada 3 variabel independen yang akan uh, mempengaruhi satu variabel dependen. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan alfa atau konstanta ditambah KK ditambah IK ditambah KLK dan ditambah dengan E atau variabel pengganggu. Untuk uji modelnya di sini uji
koefisien determinasi dan uji simultan F. Untuk uji hipotesisnya di sini ada uji parsial atau uji T. Untuk kurvanya, untuk uji F ini daerah diarsir itu di sebelah kanan, dan untuk kurva uji T ini juga daerah diarsir itu sebelah kanan. Karena dari hipotesis tadi itu semuanya berpengaruh positif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.